Halo semuanya, khususnya buat teman-teman mahasiswa hukum, para pembelajar, dan akademisi yang lagi nonton, selamat datang di sesi explainer kita. Langsung aja, hari ini kita bakal ngebedah satu topik yang super krusial di mata kuliah hukum cyber atau telematika, yaitu soal konten ilegal. Materi ini udah disusun secara khusus ya oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum dari ALS. Kita bakal mengkaji dalam-dalam gimana sih sebenarnya hukum kita menangani penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA di ruang digital. Yuk kita mulai. Buat peta jalan kita hari ini, kita punya 6 poin utama. Mulai dari pengantar soal konten ilegal, masuk ke jerat hukumnya, terus kita bakal dengerin gimana pandangan para ahli hukum. Habis itu, kita bahas dinamika di lapangan, daftar referensi, dan ditutup dengan diskusi. Oke, masuk ke bagian pertama, pengantar kajian konten ilegal. Sebelum kita ngomongin kasus yang ribet-ribet, kita harus paham dulu nih batasan dasar di ruang siber kita. Jadi kalau kita bicara dalam konteks hukum positif Indonesia, apa sih sebenarnya konten ilegal itu? Nah, merujuk ke bab 7 UU ITE, konten ilegal itu spektrumnya luas banget. Ini mencakup materi digital yang melanggar kesusilaan, yang memfasilitasi pemerasan atau pengancaman, sampai ke penyebaran berita bohong alias hoax, dan pastinya penyebaran informasi yang memicu kebencian berbasis SARA. Walaupun luas, tapi goalnya cuma satu, melindungi ketertiban masyarakat waktu lagi berselancar di dunia maya. Lanjut ke bagian kedua, kita mulai masuk ke hal yang lebih teknis nih, jerat hukum hoaks dan SARA dalam kerangka hukum positif kita. Teman-teman pasti tahu kan, hukum siber itu nggak pernah statis. Dia harus ngejar perkembangan teknologi yang cepat banget. Coba lihat evolusi UU ITE kita. Kita mulai dari UU nomor 11 tahun 2008 sebagai fondasi awalnya. Terus direvisi pertama kali lewat UU nomor 19 tahun 2016 untuk nyesuain sama dinamika sosial saat itu. Dan yang paling fresh, pembaruan kedua lewat UU nomor 1 tahun 2024. Ini bukti nyata kalau pembentuk undang-undang kita tuh terus berusaha merespons tindak pidana siber yang makin hari makin canggih. Nah, mari kita sandingkan dua pasal yang sering banget jadi bahan perdebatan hangat. Di satu sisi ada pasal 27A hasil revisi terbaru tentang penyerangan kehormatan atau nama baik. Sanksinya sekarang dibatasi, maksimal 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Tapi coba bandingkan dengan pasal 28 yang ngatur soal penyebaran hoax dan SARA. Kenapa sanksi di pasal 28 ini dirancang jauh lebih berat? Jawabannya simpel, karena dampaknya nggak cuma merugikan satu individu, tapi berpotensi memecah belah kohesi sosial dan memicu kebencian komunal di masyarakat. Jadi ada perbedaan tajam antara melindungi martabat perorangan dengan menjaga keamanan masyarakat secara kolektif. Masuk ke bagian ketiga, membaca teks undang-undang doang tentu nggak cukup buat para yuris kan? Kita butuh perspektif teoritis. Mari kita dengerin apa kata para ahli. Kita mulai dari Profesor Berda Nawawi Arif. Beliau ngingetin kita nih, kalau mau nanganin kejahatan cyber, pendekatannya nggak boleh sempit. Kita butuh kebijakan hukum pidana yang komprehensif. Maksudnya gini, menjarain orang yang nyebar hoaks itu cuma satu alat aja. Kita juga sangat butuh literasi digital yang masif dan sistem pengawasan yang oke. Jadi nggak cuma reaktif main hukum pidana aja. Terus, ada pandangan sosiologis dari Profesor Satjipto Harjo. Ini menarik banget. Beliau bilang, hukum itu beroperasi di dalam realitas sosial masyarakat yang terus-menerus berubah. Jadi, waktu UU ITE diterapin buat kasus ujaran kebencian di medsos, kita harus lihat impact sosiologisnya. Apakah penegakan hukum ini ngasih efek jera yang beneran sehat, atau malah bikin masyarakat makin resah? Ingat prinsipnya, hukum itu buat manusia, bukan sebaliknya. Kalau kita tarik sedikit ke arah filosofis, ada Theory of Justice dari John Rawls. Di ruang digital kita, keadilan itu artinya kita harus bisa nyimbangin dua hal yang sering banget tabrakan. Hak demokratis buat berekspresi versus regulasi negara buat jaga ketertiban. Mengkriminalisasi semua opini tajam jelas mencederai kebebasan sipil. Tapi nutup mata sama hoaks yang merusak juga berarti negara gagal ngasih keadilan dan rasa aman buat warganya. Serba salah kan? Makanya butuh balance yang pas. Dan pandangan-pandangan tadi dibungkus dengan sangat apik oleh Profesor Ahmad M. Ramli. Beliau punya konsep bahwa hukum adalah infrastruktur transformasi digital di Indonesia. Jadi, jangan lihat regulasi siber cuma sebagai pagar berduri yang ngebatasin kita. Harusnya, hukum itu didesain kayak jalan tol yang aman. Ia jadi infrastruktur yang dukung inovasi dan transaksi elektronik, tapi sekaligus tegas menindak konten ilegal yang nyoba ngerusak ekosistem digital itu sendiri.
Nah, teori kan idealnya begitu. Tapi di bagian keempat ini kita bakal lihat gimana realitanya di lapangan, terutama soal isu pasal karet dalam dinamika demokrasi kita. Coba kita bedah objektifnya. Pertama, dari segi tujuan. Jelas, kita butuh aturan buat jaga ketertiban dari kejahatan IT. Tapi masuk ke kolom kedua, tantangannya adalah ambiguitas. Frasa kayak informasi menyesatkan itu rentan banget jadi pasal karet di lapangan. Dan kolom ketiga, dampaknya, kalau penerapannya melenceng, ini bisa nyiptain chilling effect, di mana orang jadi takut buat sekedar nyampein kritik yang sebenarnya sah-sah aja. Biar lebih kebayang, literatur akademik kita sering merujuk ke beberapa kasus high profile. Ada kasus Buniani soal editan video yang berujung pada tuduhan hate speech. Terus ada kasus Jerings yang kena UU ITE waktu dia melontarkan kritik keras di masa pandemi. Ada juga kasus Roy Suryo soal komentar mikrofon pemilu yang dianggap hoax. Dan tentunya kasus Baik Nuril yang benar-benar jadi sorotan karena menguji garis tipis antara pencemaran nama baik dan posisinya sebagai korban pelecehan verbal. Sesi ini nggak bermaksud ngehakimi siapa yang salah atau benar ya. Ini murni untuk nunjukin ke kalian betapa kompleksnya misahin mana yang fakta, kritik, hoax, atau murni penghinaan kalau udah masuk ranah peradilan. Pada akhirnya, ini adalah soal menjaga keseimbangan. Ruang digital kita itu ibarat pedang bermata dua, banyak manfaat tapi ancamannya juga nyata, mulai dari konten dewasa sampai ujaran kebencian. Negara emang wajib melindungi masyarakat, tapi pelaksanaannya itu ibarat bedah presisi, harus akurat banget supaya nggak ikut mengorbankan hak fundamental kebebasan berekspresi dari warga negaranya sendiri. Hampir di penghujung materi, kita masuk ke bagian 5, yaitu daftar pustaka. Karena ini telaah akademik, fondasi referensi jelas hal yang wajib kita cantumkan. Ini dia beberapa referensi yang menopang diskusi kita hari ini. Ada gagasan hukum sebagai infrastruktur dari Ahmad M. Ramli, kebijakan hukum pidana dari Barda Nawawi Arif, karya penegakan hukum dari Satcipto Raharjo, buku A Theory of Justice dari John Rawls, dan pastinya rujukan utama kita, UU ITE nomor 1 tahun 2024 hasil revisi kedua. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, refleksi dan diskusi akademik. Saatnya kita berhenti sekedar menghafal aturan dan mulai mikirin blueprint hukum cyber kita ke depannya. Sebelum kita benar-benar tutup, saya mau mempertegas satu hal. Materi explainer ini emang khusus didedikasikan sebagai media pembelajaran akademik buat kalian. Ini disusun supaya bisa jadi referensi yang solid dan bisa diakses secara online oleh mahasiswa dan para pembelajar ilmu hukum dimanapun kalian berada. Sebagai penutup, sebuah kajian hukum rasanya kurang pas kalau nggak diakhiri dengan pertanyaan yang menantang nalar. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan reflektif buat teman-teman akademisi. Bagaimana sih cara kita merumuskan formula penegakan hukum terhadap hoax dan SARA yang benar-benar efektif tanpa membiarkan hukum tersebut menjelma jadi alat represi terhadap kebebasan berekspresi di era demokrasi digital ini? Silahkan bawa pertanyaan ini buat bahan diskusi seru di ruang kelas atau riset kalian berikutnya. Terima kasih banyak udah ikut ngebedah materi ini bareng saya dan sampai jumpa di sesi telaah materi hukum selanjutnya.